Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Oke, Sobat PPATK, Pak Dian, kita ingin tahu nih, kira-kira di tahun 2021 ini langkah-langkah besar apa yang ingin dilakukan oleh PPATK? Ya, terima kasih Bang Nasir. Ini pertanyaan menarik Bang Nasir, karena memang sahabat PPATK dan masyarakat pada umumnya harus tahu ya, bahwa memang tantangan yang dihadapi oleh kita nih, walaupun situasi kita ini kan sudah cukup sudah cukup berat sebetulnya Bang Nasir ya. Artinya bahwa kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini masih cukup berat, walaupun kita sudah mulai mendengar vaksin dan lain sebagainya, tetapi akhir-akhir ini kita mendengar berita di berbagai negara bahwa ini justru terjadi peningkatan gitu, sehingga kewaspadaan di dalam konteks COVID-19 ini memang masih perlu terus kita tingkatkan. Nah, kurang beruntungnya kita ini, justru di tengah-tengah situasi seperti ini, bukannya kejahatan itu kemudian menurun. Nah, ini jadi persoalan itu, ya kan? Justru trennya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, ini yang kita lihat hampir dari semua jenis kejahatan ya. Memang ada penurunan, naik turun di beberapa jenis kejahatan. Tetapi kita lihat misalnya contohnya kejahatan di dalam konteks misalnya kejahatan yang kita sebut sebagai business email compromise, yang terkait dengan penipuan melalui email, melalui handphone dan lain sebagainya malah meningkat. Kita sudah menemukan banyak gitu ya kerugian yang ditimbulkan dari business email compromise ini, ratusan miliar gitu kerugian, bahkan di seluruh dunia ini kan sudah sudah sangat luar biasa kerugian gara-gara penipuan yang menggunakan cara meretas dari email perusahaan-perusahaan. Kemarin yang dibongkar oleh Bareskrim dan dengan bantuan PPATK itu ratusan miliar. Ratusan miliar, betul, dan itu masih ada dan terus ada. Ini saya sudah menerima sekali, udah beberapa pengaduan berikutnya kan, yang kita harus waspadai. Nah, ini peningkatannya sangat luar biasa besar. Nah, kalau ini terjadi di kita dan terus-terusan melibatkan lembaga keuangan kita, ini bisa merusak kredibilitas kelembagaan kita. Nah, di satu aspek ini saja upaya kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan ini menjadi cukup lumayan besar gitu kan. Nah, belum lagi kita misalnya gini, terorisme nih, pendanaan terorisme. Laporan yang masuk kepada kita ini tahun lalu Pak, 2020 itu, yang terkait dengan yang diduga terlibat dengan pendanaan terorisme itu hampir berjumlah 1.000 Pak. 1.000 pelaporan. Jadi artinya terorisme ini juga harus kita waspadai, bukannya turun nih dalam situasi yang COVID yang seperti sekarang, tapi aktivitas mereka justru meningkatkan. Nah, kenapa begitu ya? Tentu saja kita tahu ya, mungkin sahabat PPATK, karena terorisme sekarang itu kan tidak targeted ya. Kalau zaman dulu misalnya ketika ribut, misalnya katakanlah Palestina dengan Israel, PLO itu jelas siapa targetnya. Dulu ketika ribut misalnya Irlandia Utara dengan Inggris, misalnya dengan dengan Red Army-nya itu misalnya jelas targetnya siapa. Tetapi kalau terorisme sekarang kan ideologis itu. Karena kepercayaan tertentu kepada suatu sistem pemerintahan tertentu. Oleh karena itu ini bisa menjangkiti penyakit ini bisa menjangkiti setiap orang di berbagai negara sekaligus. Oleh karena itu kewaspadaan kita tentu saja masyarakat, sahabat PPATK semua adalah menyadari betul mengenai masalah ini, bahwa ada bahaya yang cukup besar yang terkait dengan aktivitas, terkait dengan ideologi tertentu yang bisa mengarah kepada terorisme, ya kan? Nah, berikutnya kita perhatikan lagi, ini saya ngambil contoh satu lagi misalnya, contoh kegiatan yang terkait dengan korupsi, ya kan? Korupsi ini harapan kita ya kan begitu. Harapan kita kan kalau ini suasana kita sedang prihatin gitu kan. Pandemik sedang
begitu menyengsarakan ekonomi kita, menyengsarakan masyarakat. Oh ya jangan korup lah gitu kan. Janganlah nyuri duit negara. Negara ini kan perlu duit yang besar untuk membiayai, untuk menyelamatkan perekonomian kita, menyelamatkan masyarakat. Tapi buktinya kan tidak begitu. Iya. Kita sudah, ya KPK sudah mengungkap beberapa hal. Kita sudah tahu itu semua, dan ini sudah kita nih sementara itu di PPATK pengaduan yang terkait dengan korupsi juga jumlahnya banyak sekali. Iya. Hasil analisis kita yang diserahkan kepada KPK banyak sekali, diserahkan ke kepolisian juga banyak, kepada kejaksaan juga banyak. Artinya ini yang fenomena seperti ini dengan 3 saja kasus. Saya tambah satu lagi, narkoba. Iya. Narkoba ini Pak, dalam situasi apapun, bahkan kadang-kadang mungkin bisa kita baca dalam situasi yang stressful seperti sekarang, bahkan mereka itu malah meningkatkan kegiatannya, ya kan, melakukan perdagangannya di Indonesia dan lain sebagainya. Penjualannya makan lebih meningkat, Pak ya? Iya, justru lebih meningkat, apalagi dengan misalnya ada perbedaan kebijakan dari setiap negara. Pak, misalnya Filipina kan mainnya tuh memberantasnya tidak menggunakan aturan hukum, ya, tembak-tembakin aja semua yang terlibat di sana. Tapi dampaknya juga ada, jadi bisa jadi mereka malah dibelokkan kepada kita kan gitu, ya kan? Nah ini masalahnya, itu tantangan cukup besar. Narkoba itu sudah sangat luar biasa. Kita bekerja sama dengan BNN itu sudah lama sekali, dan kita mengungkap begitu banyak narkoba, dan jumlahnya itu triliunan, ya. Yang terakhir kita pernah mengungkap sampai 23 triliun, itu bisa dibayangkan 23 triliun narkoba, Pak. Bisa dipakai meracun rakyat sebanyak apa itu? Nah, dari 4 jenis kejahatan ini saja, teman-teman sekalian, tantangan kita ke depan di tahun 2021 ini masih sangat signifikan, Pak. PPATK ya paling tidak dalam 1 tahun terakhir ini kita harus melakukan banyak sekali penyesuaian untuk untuk tentu saja memenuhi harapan masyarakat, ya, memenuhi tuntutan dari stakeholders kita untuk bekerja secara lebih optimal. Jadi kita harus membangun database yang lebih bagus, sistem IT yang lebih canggih, gitu kan, jaringan internasional yang harus kita bina secara lebih baik lagi, koordinasi domestik juga harus begitu. Banyak sekali yang kita lakukan untuk mencoba merespon ke depan itu segala jenis kejahatan ini secara lebih cepat. Nah, kita nih ya, Pak Nasir, ya, di PPATK ini memang selalu punya apa yang kita sebut sebagai asumsi dasar. Asumsi dasar kita mengenai kejahatan ekonomi adalah kalau penjahat ekonomi itu tidak dipotong urat nadinya itu adalah uangnya, ya. Maka kejahatan ekonomi itu tidak akan pernah bisa menurun, apalagi hilang. Jadi dia walaupun di balik jeruji, tetap bisnisnya bisa jalan, karena uangnya seperti masih ada. narkoba masih bisa melakukan macam-macam seperti itu. Oleh karena itu memang antara menindak orang dengan menindak penjahat dengan menindak uang penjahat itu harus berjalan paralel, Pak. Dan ini apakah ini masalah Indonesia? Tidak, Pak. Jadi bahkan Amerika aja yang terkenal dulu canggih gitu, tidak bisa dia memberantas kejahatan ekonomi tanpa penindakan terhadap uangnya ini, yang kemudian disebut sebagai money laundering ini kan. Makanya tindak pidana pencucian uang itu merupakan salah satu komponen penting kalau kita mau memberantas tindak pidana perekonomian secara benar-benar ya efektif, efisien lah kira-kira. Ya, menarik Pak Dian nih, Pak Dian sampaikan tuh. Begitu banyaknya jumlah narkoba. Pak Dian, kalau nggak salah saya pernah menghitung-hitung, Pak ya. Jumlah korban itu, korban dari narkoba yang ada itu hampir sama dengan jumlah penduduk di Singapura. Ya, itu gimana itu, Pak Dian? Iya betul. Jadi itu informasi yang kita terima gitu dari BNN, ya, Badan Nasional Narkotika kita itu orang pengguna itu sudah mencapai angka 5 juta. Kira-kira penduduk Singapura 5 juta ya, kira-kira begitu. Nah, ini kan persoalan yang coba kita bayangkan lah, Pak, ya. 5 juta hanya penggemar narkoba. Sementara Singapura satu negara, Brunei Darussalam malah cuma 300.000 orang, 400.000 orang, jadi negara juga. Ini kan persoalan sangat serius, Pak. Makanya kita betul-betul berkoordinasi dengan BNN sekarang itu untuk memastikan, mari kita bereskan ini. Karena salah satu ujung tombak yang
memang dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkoba itu adalah bagaimana kita menindaknya secara tindak pidana pencucian uang, Pak. Ini yang paling penting ini. Kenapa? Kalau misalnya uang ini masih terus-terusan beredar, susah, Pak. Kalau kita nanti aparat penegak hukum termasuk BNN dan kepolisian bisa bisa frustasi gitu. Karena kenapa coba, Pak? Kalau hanya nangkapin orang di lapangan, orang ini juga belum tentu ngomong gitu kan, belum tentu juga ngaku gitu, misalnya apakah dia bandar atau bukan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini di PPATK itu kan follow the money, ya kan? Artinya kita itu betul-betul bisa melihat uang ini lari kemana, siapa aja penerimanya nih. Oleh karena itu memang kita memang kan sudah melakukan kerjasama dengan BNN, selama ini kita kirim ini semua nih, jaringan ini, jaringan narkoba ini siapa saja. Dan ini memang tidak mudah ya, mengungkap jaringan itu tidak mudah, karena kita tuh pernah mengungkap ya suatu kasus besar narkoba ini sampai memakan waktu berbulan-bulan, Pak. Karena melibatkan banyak kelembagaan, banyak bank dan lain sebagainya. Ada bank, ada money changer, itu kan harus, kemudian juga ini di domestik juga internasional. Jadi kita harus bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan negara lain dan lain sebagainya. Ini komplikasinya sangat tinggi. Nah, sehingga kita ingin memastikan bahwa jaringan ini yang harus kita tindak tegas gitu kan. Sehingga nanti tidak ada lagi misalnya insentif untuk melakukan jual beli narkoba dan lain sebagainya. Sedikit kembali ke belakang Pak Dian, tadi ya lumayan lah ya, akhir-akhir tahun kemarin tuh kita dapat kegembiraan beberapa korupsi yang dilakukan itu bisa diungkap dan ada OTT. Nah, tapi kalau bagaimana kalau korupsi itu dalam bentuk policy dia, dalam arti polisi itu yang dikorup, itu punya nggak PPATK memantau ataupun mengapakan gejala-gejala yang seperti itu, Pak? Ya, memang korupsi itu kan bisa terjadi di berbagai sektor ya. Misalnya dalam pengertian berbagai apa yang kita sebut sebagai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, itu bisa terjadi di legislatif, bisa terjadi di eksekutif, bisa terjadi di yudikatif kan begitu, Pak. Nah, apa yang bisa dijadiin bahan korupsi? Apa saja? Apa saja bisa dijadiin bahan korupsi kan begitu kan? Nah, sehingga justru inilah yang upaya-upaya kita mengatasi korupsi ini, misalnya ini membutuhkan memang pemikiran dan langkah-langkah kebijakan yang tentu harus komprehensif ya dalam hal ini. Kan begini, jadi A sampai Z-nya itu kita harus betul-betul dibenerin. Misalnya dalam konteks peraturan perundang-undangan, nah kita harus memiliki peraturan perundang-undangan yang benar-benar greget gitu. Betul-betul bisa membatasi ruang gerak para koruptor ini. Yang kedua itu sistem pengawasan. Sistem pengawasan internal dan eksternal kita itu harus bekerja dengan benar-benar efektif dan independen gitu. Jadi tidak bisa misalnya bahkan tidak bisa misalnya pengawas yang harusnya mengawasi malah ikut serta gitu kan, itu kan jadi kacau gitu kan. Nah, seandainya misalnya pengawas internal bisa bekerja lebih optimal, tentu ini akan bisa lebih optimal lagi hasilnya gitu kan. Nah, tetapi tentu saja mereka juga memiliki keterbatasan gitu yang kita juga sama-sama tahu, sehingga memang perlu ada semacam pada suatu titik tertentu memang harus ada law enforcement namanya. Nah, law enforcement ini ya bisa dilakukan oleh kepolisian, bisa dilakukan oleh KPK dalam konteks ini. Nah, yang berikutnya itu adalah dalam konteks sebetulnya yang kalau kembali ke isu kita hari ini adalah bagaimana kita memastikan sebetulnya, Pak, bahwa pejabat-pejabat negara itu bisa di-screening secara lebih baik. Ini salah satu komponen. Karena Presiden sering sekali menegaskan, saya ingin pencegahan korupsi itu berjalan lebih efektif. Ya kan? Pada pencegahan, Pak ya? Pencegahan lebih efektif sehingga kerugian negara bisa dihindarkan. Nah, komponen penting dalam konteks seperti ini adalah fit and proper contohnya. Fit and proper ini untuk bisa menilai sebetulnya bukan semata-mata terkait dengan masalah kompetensi orang, tetapi masalah integriti orang ini.
Nah, karena itu memang ini yang harus ada di dalam semua sektor kehidupan kita. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah untuk menjadi pejabat daerah, Iya. untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gitu kan, untuk menjadi pejabat pemerintah di eksekutif, untuk menjadi di hakim misalnya di legislatif. Itu prosedur itu harus betul-betul bisa mencegah orang yang kurang berintegritas masuk. Ini yang dimaksud dengan pencegahan sebetulnya. Nah, PPATK di dalam konteks seperti ini punya role dalam hal ini. Kita memang diberikan mandat oleh pemerintah untuk bisa memberikan semacam opini mengenai perilaku orang-orang tertentu, misalnya kan, sebelum dia diangkat menjadi pejabat-pejabat tertentu. Nah, kita sekarang dalam proses semakin menyempurnakan ini, proses fit and proper ini, sehingga kita harapkan ini akan bisa membantu semua pihak di Indonesia ini untuk bisa mencegah orang-orang yang kecenderungan berperilaku kurang bagus itu untuk masuk memimpin negara ini di semua kelembagaan tadi, Pak. Nah, salah satu komponen yang terakhir lagi adalah tentu saja adalah enforcement, Pak. Penegakan hukum. Penegakan hukumnya, kalau sudah tidak bisa diapa-apakan tentu saja harus ada penegakan hukum, ya. Dan penegakan hukum tentu saja ini merupakan suatu bagian yang yang komponen yang sangat penting di dalam konteks kita melakukan pemberantasan korupsi. Intinya adalah bahwa korupsi-korupsi itu harus betul-betul bisa ditindak tegas dalam pengertian tidak ada diskriminasi. Iya. Semua pun harus ditindak. Iya. Ya, kemudian hukumannya seperti apa? Hukumannya itu harus menjerakkan, gitu kan? Iya. Nah, di dalam konteks menjerakan ini, kalau PPATK karena kita lembaga intelijen keuangan yang memang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, komponen yang paling penting itu adalah bagaimana ini bisa mengambil kerugian negara itu seoptimal mungkin. Kan jadi kalau orang nyuri 10 miliar gitu, Baliknya 10 miliar. harus bisa optimalnya 10 miliar juga gitu. Jangan sampai kemudian disita 1 miliar, setelah itu sisanya kita tidak tahu kemana. Nah, itu tidak bisa Seperti begitu kasus kalau EKTP, Pak ya. ya Kerugian seperti negaranya triliunan, yang balik cuma sekian. ya itu salah satu contoh pada sini Iya. adalah satu contoh. Memang itu hampir di tiap kejadian korupsi seperti itu kira-kira. Nah, sehingga memang masalah aset recovery atau pengembalian kerugian negara menjadi sangat penting dilakukan melalui jalur tindak pidana pencucian uang. Iya, iya. Jadi harus kita ambil itu semua tuh hartanya. Ya. Terus kemudian kalau diambil semua kan itu menjerakkan. Iya. Orang bisa jatuh miskin itu. Iya. Iya kan? Karena tadi seperti yang disampaikan tadi, uang itu adalah darah dari sebuah kejahatan. Darah dari sebuah kejahatan. Nah, orang kalau misalnya diambil uangnya ya istilahnya tidak sampai kita harus menghukum mati semua koruptor. Cukup dengan cara seperti ini pun sudah akan menjerakkan. Iya, iya. Keluarga akan takut, keluarga juga tidak akan ada yang mendorong seseorang bapaknya atau ibunya korupsi, tidak akan terjadi. Iya. Karena memang seandainya penindakan TPPU-nya itu berjalan lancar, aspek penjara ini otomatis, Pak. Kalau saya bisa melakukan korupsi ini sudah pasti diambil, akan diambil negara. Terus ngapain saya korupsi kan gitu kan? Iya. Nah, tetapi kalau orang merasa kalau misalnya saya korupsi 10 miliar paling dihukum 3 tahun, Iya. duitnya nggak diganggu, Ya, ya bisa- orang kan bisa spekulasi nikmati, aja. iya. Iya. Ya kan orang spekulasi aja, pasang badan, setelah itu nanti 2 tahun 3 tahun kemudian lepas. Nah, ini kurang menjerakkan. Iya. Ada yang menarik tadi Pak Dian sampaikan, dan itu sangat mulia menurut saya ya, di mana perlu dilakukan fit and proper test. Menpan sendiri Pak Dian itu kan beberapa tahun yang lalu sudah membuat edaran agar pejabat eselon 1 dan 2 agar dimintakan informasi kepada PPATK. Ini kan langkahnya kan sejalan Pak dengan apa yang Pak Dian sampaikan. Betul. Karena sifatnya edaran tadi Pak, himbauan, ini kurang menggigit Pak, kurang efektif Pak. Sehingga ketika proses ada terjadi
pemilihan eselon S1 dan 2 di setiap lembaga yang ada itu jarang, boleh dikata mereka itu meminta informasi kepada PPATK. Nah, supaya kekurangan ini bisa lebih sempurna, apa langkah yang bisa dilakukan? Ya, ini memang ada beberapa langkah ya, Pak Nasir dan Sobat PPATK semua yang PPATK sedang lakukan pada sekarang. Yang pertama memang kita sekarang melakukan koordinasi juga cukup intensif dengan Kementerian Pan-RB ya, dengan Pak Cahyo itu untuk melakukan langkah-langkah agar salah satu poin yang kita sepakati itu adalah agar semua calon pejabat itu diserahkan kepada kita. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Sekab, dengan Seknag gitu kan untuk semua calon-calon pejabat eselon 1 itu melalui kita, dan juga kita nanti juga akan lebih ekspansif lagi. Kita akan berkoordinasi dengan dengan Kesekretariat Jenderalan dari semua lembaga dan kementerian, kemudian juga dengan inspektorat dari semua kementerian dan lembaga, dan ini akan segera kita lakukan segera setelah draft peraturan kepala PPATK selesai saya tanda tangani. Ini adalah hanya dalam beberapa hari ke depan ini. Nah, dengan demikian nanti prosesnya akan lebih sifatnya proaktif atau preemptif mungkin, atau lebih jemput bola. PPATK-nya. Betul, PPATK-nya. Jadi kita tidak akan menunggu nanti sampai ada permintaan dari katakanlah dari departemen mana gitu, atau dari Sekab atau dari Seknag gitu kan. Kita tidak begitu. Jadi jauh-jauh hari itu sudah diserahkan kepada kita. Orang-orang yang punya potensi untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi itu diserahkan kepada kita. Kenapa itu menjadi penting? Sekalian karena meneliti rekam jejak keuangan orang itu tidak mudah. Tidak bisa misalnya hari ini diajukan kepada PPATK, saya tolong ya nanti 2 jam kemudian, tolong 2 hari kemudian itu dikeluarkan rekomendasinya, nggak begitu. Tapi kalau hanya melihat database yang sudah ada di PPATK tentu bisa secepat itu. Tapi kan kita tidak puas, Pak. PPATK merasa tidak puas loh kalau cuma melihat database begini loh, jangan-jangan ada orang ngumpetin ini, ngumpetin itu gitu kan. Kan tidak semua orang segamblang itu. Misalnya kalau seorang pejabat melakukan transaksi, belum tentu dia yang melakukan transaksi. Bisa menyuruh anak istri, bisa menyuruh orang lain kan, itu bisa. Sehingga itu kan harus ada tracing, ya kan, harus ada tracing, harus ada langkah-langkah yang lebih lebih intensif gitu, dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu saya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan kita lakukan koordinasi langsung nih dengan lembaga dan kementerian untuk pencegahan ini supaya lebih efektif gitu kan ya. Kalau pencegahan ini berlaku secara efektif, tentu kita akan betul-betul bisa menghindarkan orang-orang yang sudah punya track record atau sudah punya kecenderungan bahkan untuk melakukan korupsi, itu kita bisa potong duluan gitu. Karena biasanya ini perilaku korupsi itu kan tidak ujug-ujug loh gitu. Ya Pak Dian, kalau hanya SK dari PPATK cukup efektif. Nah, apakah alas hukumnya perlu yang lebih tinggi, Pak? Artinya mungkin kepres dari presiden, Pak Dian. Iya, itu salah satu ya, Pak. Saya kira juga itu salah satu opsi yang memang kita pikirkan ya, Pak Nasir. Cuma sambil jalan kita memang menyempurnakan saja apa yang sudah ada kan begitu. Tetapi betul tadi, apakah ini kita perlu naikkan kepada menjadi Perpres atau menjadi apa gitu. Nanti saya akan melakukan pembicaraan tentu dengan lembaga terkait mengenai masalah ini, agar memastikan bahwa orang-orang itu tidak bisa sembarangan masuk menjadi pejabat gitu kira-kira. Nah, jadi ide Pak Dian tadi ini sejalan kan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Artinya Pak Dian itu benar-benar mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden, ya kan, agar mencegah. Betul. Nah, dengan pendekatan fit and proper ini kan memang benar-benar sedari awal dia sudah mulai Pak tuh, agar dia, kalau tadi Bapak bilang kalau memang udah ada gejala-gejala orang ini koruptor, ya kenapa nggak disikat dari awal gitu kan? Betul sekali itu saya mendengar betul ya, artinya apa yang diucapkan beberapa kali oleh Bapak Presiden bahwa coba pencegahan itu harus lebih ditingkatkan. Terus kemudian aset recovery-nya nih, kerugian negara harus bisa dikembalikan dengan baik. Kedua poin itu PPATK punya relevansi yang sangat besar, Pak. Ya, fit and proper seperti tadi ya. Fit and proper itu
bisa merupakan alat yang sangat efektif, Pak. Tentu saja kalau kita konsisten menjalankannya ya, kan artinya bahwa memang kalau ada orang indikasi yang tidak benar ya harus benar-benar ditolak gitu kan. Jadi tidak ada diskresi lagi. Jadi kalau misalnya memang sudah ada kesepakatan, PPATK sudah melakukan analisis yang mendalam ya, tentu itu harusnya menjadi keputusan gitu kan, bahwa ini tidak boleh pejabat ini, orang ini tidak boleh jadi pejabat dan lain sebagainya. Nah ini memang akan lebih efisien Pak di dalam konteks mencegah itu, dan saya sih sebetulnya sangat mendorong bahwa berbagai lembaga lain yang belum melakukan seharusnya melakukan Pak. Dan kita PPATK memang sekarang walaupun berat nih buat kita sebetulnya karena beban pekerjaan yang sangat luar biasa yang kita hadapi ini, tapi kita sekarang mencoba dulu nih mengubah sistem kerja dengan jemput bola tadi. Nah nanti mudah-mudahan nanti tentu saja akan, ya saya tentu itu bagian dari tugas saya untuk berbicara kepada Kementerian Pan-RB, bicara dengan Bapak Presiden dengan kemungkinan penambahan SDM dan lain sebagainya. Itu yang saya kira menjadi poin penting di dalam konteks kita melakukan pencegahan kejahatan khususnya korupsi ya dalam hal ini. Terakhir Pak Dian, Ya. punya nggak Pak Dian gambaran angka Pak ya terhadap kerugian negara yang bisa terselamatkan dari kontribusi yang dilakukan oleh PPATK? Tentu Ya. kerjasama dengan mitra kerja yang lain gitu Pak. Ya sebetulnya bisa kan hasil ini. Kita bisa kalkulasi sebetulnya ya berdasarkan tentu saja ini semacam prediksi-prediksi ya Pak. Kalau ini dilakukan apa konsekuensinya contohnya. Tetapi salah satu ilustrasi saja Pak yang paling menarik misalnya adalah di konteks misalnya dalam hal ini adalah tindak pidana pajak, ya kan? Tindak pidana pajak itu kita bekerja erat dengan Direktorat Jenderal Pajak, gitu, juga termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai tentu saja adalah untuk bagaimana nih potensi kerugian negara karena hilangnya pendapatan pajak karena ada tax evasion, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kita itu bisa diatasi. Ini luar biasa sebetulnya, ya Pak. Jadi ini saja ya mungkin bisa nggak apa-apa ini saya sampaikan aja ya sebagai ilustrasi karena kerugian negara atau bahkan peningkatan pendapatan negara karena pajak hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan kita itu dalam 1-2 tahun ini saja sudah menghasilkan mungkin hampir 8 triliun ya Pak. Itu untuk yang bisa kita selamatkan. Ya, itu dari satu tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana perpajakan ya. Tentu ini tindak pidana korupsi dan lain sebagainya bisa kita kalkulasi sebetulnya. Nah, bisa kita kalkulasi karena misalnya begini, seandainya misalnya katakanlah satu departemen kita teliti, oke, si A si B terlibat, ya kan, kita sudah bisa identifikasi sebetulnya potensi kerugian negara berapa. Wah ini kerugian negara sekitar 100 miliar misalnya. Oke kan bisa begitu. Nah kalau ini kan karena kita bukan aparat penegak hukum, tentu kan kita serahkan dulu ke aparat penegak hukum, ya kan. Ini Pak faktanya begini, kita serahkan. Contohnya kita serahkan misalnya ke KPK, tolong Pak misalnya ini ditangani. Ini ada kemungkinan potensi negara kerugian negara 100 miliar dari kasus ini. Nah kalau nanti terus kemudian KPK langsung bertindak gitu ya, atau kepolisian bertindak atau kejaksaan bertindak, ya ini bisa dikembalikan lebih cepat gitu kan. Apalagi sekaligus kalau tindak pidana korupsinya itu dibarengi dengan penuntutan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan dalam hal ini pemberantasan pencucian uang. Pasalnya digabung langsung pidana asal dengan pidana TPPU digabung langsung. Ini yang akan menjadi efektif karena apa? Tadi seperti yang saya katakan, duit itu bisa diambil secara keseluruhannya. Tidak hanya yang kasat mata bisa disita, tidak. Itu yang sudah terbukti Pak. Banyak korupsi itu mereka kan tidak mendiamkan uangnya. Nih misalnya saya nyuri uang nih 100 miliar, emang saya taruh di rekening saya? Enggak dong Pak, itu pasti dikemana-kemanain kan. Bahkan saya kirim ke Singapura, kirim ke mana, ke Australia, kemana kita mau kan. Artinya dilihat dari situ saja, kemungkinan hilangnya itu akan sangat lebih besar ketika waktu itu semakin bergulir lama. Semakin panjang ya. Semakin panjang, makanya TPPU itu selalu harus digabungkan dengan TPA, tindak pidana asal dengan TPPU itu harus cepat gitu dilakukan. Itu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya, terima Sobat kasih. PPATK, kita sudah dapat banyak pencerahan ya dari Dr. Dian Ediana Rai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Tapi ngomong-ngomong nih Sobat PPATK, saya ingin tahu juga nih pendapat dari Sobat PPATK. Kontribusi PPATK tentu bekerja sama dengan mitra lain. Dari satu sektor aja tadi sudah triliunan dalam 1 tahun, 2 tahun. Sampai angka 8 triliun. Nah, menurut Sobat PPATK, kalau misalkan anggaran dari PPATK ditambah, layak nggak? Silakan komentar. Terima kasih Pak Dian. Kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?